Yo. Oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus, murah, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Oke ya teman-teman ya, gimana setelah melihat dari kemarin kita mengupload ya, kemarin kita mengupload MSI dan itu akan kita lanjutkan di part 2-nya. Kita di sini sudah bisa dilihat ya, ini kita akan melanjutkan ya, di mana produk ini adalah produk baru diperuntukkan untuk teman-teman seperti arsitek, teknik sipil, multimedia, teman-teman yang bikin konten kreator ya, atau suka bikin editing video untuk kreator YouTube, live streaming, teman-teman yang suka bikin animasi, pokoknya berhubungan dengan grafis, multimedia, dan game. Nah, laptop ini sangat cocok ya, dan dimana sudah dibahas kemarin ya, bocorannya adalah di kisaran harga 10 jutaan. Jadi buat teman-teman yang menginginkan laptop murah dengan kualitas yang bagus, untuk teman-teman di bidang multimedia dan arsitek, ini adalah laptop yang tepat ya teman-teman ya, menjadi andalan, dimana produk ini adalah bergaransi 1 tahun. Dan kemarin sudah bisa di review, itu bisa dilihat ya untuk hasilnya videonya, dimana kita mendapatkan atau tamu itu mendapatkan dari MSI tersebut adalah di samping laptopnya dia mendapat tas ya teman-teman ya. Ini seperti ini ya, mendapat tas seperti ini ya. Terus ada dus dan ada kartu garansi di dalamnya. Nah, tanpa panjang lebar ya, sekarang kita akan mereview dari isi produk ini ya. Setelah kita install ya, kita menguji coba dari produknya. Nah, jadikan ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga ya, dengan sering menonton konten, terlebih konten komputer ya, tidak hanya dari saya saja. Jadi teman-teman juga bisa mengkomparasikan, membandingkan. Kalau di Magelang insya Allah kita pertahankan ya, terus dukung channel kita supaya bisa berkembang. Nah, kita akan menyajikan vlog-vlog produk-produk baik yang baru dan yang bekas, dan tentunya harganya adalah harga ekonomis. Nah, langsung saja, ini adalah MSI dengan GF6310SC. Nah, tepatnya adalah MSI GF6310SC dengan 819 atau 819. Jadi seri ini adalah seri di mana laptop gaming dengan kelas murah. Jadi murah harganya namun performanya luar biasa. Nanti kita akan buktikan ya. Ini dipersenjatai dengan, kita ulas lagi, dengan prosesor Intel Core i5 generasi 10, di mana dia adalah menggunakan 10500 dari 2,5 GHz up-nya sampai ke 4,5 GHz. Dia menggunakan 6 core prosesor 12 thread. Nah, kalau dilihat dari informasi prosesor yang ada di Intel Core i5 generasi 10, di mana di sini adalah TDP-nya dia adalah sampai ke 45 watt, dari 35 sampai ke 45 watt ya teman-teman ya. Yang selanjutnya untuk RAM-nya di sini adalah menggunakan 8 GB DDR4. Jadi di situ ada 2 slot. Nah, kita perlihatkan ya, itu hasil bongkarannya. Jadi kita tidak membongkar, tapi kita mengambil dari beberapa informasi atau sumber-sumber yang tentunya yang kredibilitas ya, dimana dia ada 2 slot, itu bisa dilihat kan. Di situ bisa di-upgrade sampai ke 32 GB DDR4 ya teman-teman ya. Kalau bawaannya di sini adalah 8 GB. Jadi buat teman-teman seperti yang informasi yang kemarin, kalau mau mengupgrade diusahakan setelah garansi habis, karena juga di MSI itu di bawahnya nanti kita perlihatkan ya, itu ada segelnya yang kalau dibongkar pasti pecah ya teman-teman ya. Terus untuk selanjutnya untuk grafik ya, di sini grafik prosesornya menggunakan IGP, yaitu menggunakan Intel UHD generasi 10 dan dipersenjatai dengan VGA kedua, yaitu dengan GTX 1650 4GB. Terus yang selanjutnya nanti kita akan tes ya teman-teman ya, hasilnya seperti apa FPS-nya. Terus yang selanjutnya LED-nya di sini adalah menggunakan 15,6 in. Dia adalah IPS Full HD, jadi 1920 kali 1080p dan 144 Hz ya teman-teman ya.
Dan nanti kita akan uji kalau di resolusi yang besar ini, yang di Full HD, apakah dapat FPS yang tinggi ya kalau kolaborasikan dengan VGA ya teman-teman ya. Terus untuk baterainya, nah ini dimungkinkan bisa sampai 7 jam. Jadi untuk pemakaian biasa-biasa saja tentunya. Jadi kalau untuk ngegame mungkin nyedot ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk beratnya, setelah kita melakukan sebuah pengukuran, nah itu berat di sini adalah kisaran 1,86 kg. Kemarin sudah disinggung ya. Terus yang selanjutnya juga untuk konektivitasnya. Nah, ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada pengunci, terus ada LAN, terus ada USB tipe C, terus ada USB 3.0 jumlahnya 2, itu warnanya biru bisa dilihat. Terus ada untuk audio. Jadi dia yang satu untuk ada headphone sama mikrofon, itu ada 2 ya. Warnanya kuning itu di situ. Terus di sebelah kanan sebelah kiri, dari sebelah kanan ya, samping sini sebelah kiri, di mana di sini ada tempat untuk charger ya atau DC in, terus ada USB 1 lagi 3.0. Jadi jumlahnya USB 3.0 ada 3 ya teman-teman ya. Di kanan dan kiri itu jumlahnya 3 ya. Jadi kalau buat ngegame jadinya sisa, jadi nggak tubrukan ya. Misalnya game sama modem, yang satunya masih bisa digunakan ya teman-teman ya. Nah terus kemudian untuk keyboardnya, di sini adalah satu warna saja, di backlit dengan warna merah ya, itu bisa dilihatkan tampilkan warnanya merah merona ya kawan-kawan ya. Terus kemudian untuk di atasnya itu dekatnya ada logo ya, di situ ada logo Intel Core i5 generasi 10, itu bisa di-shoot ya. Dan kemudian untuk sampingnya itu ada logo dengan GTX 1650, ciri khasnya adalah warnanya adalah hijau hitam, ada garis-garisnya. Terus yang selanjutnya untuk speakernya ya, nanti kita lihatkan juga. Nah itu di situ di bawah ya teman-teman ya, ada 2 untuk kanan kiri, samping kanan kiri. Terus yang selanjutnya di sini menggunakan WiFi 6, jadi tidak WiFi 5. Tentunya lebih bagus lagi dari WiFi 5. Terus selanjutnya juga di sini menggunakan webcam. Nah di mana webcam tersebut adalah HD dengan 720p dengan 30 fps. Nah kita uji. Nah setelah kita melakukan pengujian, ternyata di pengujian webcam tersebut adalah lancar ya, tidak ada lag, termasuk lumayan. Dan menurut saya ini adalah tidak lumayan lagi, sudah mumpuni ya, bagus ya kalau untuk daring. Nah ini sudah standar ya, tidak ada delay patah-patah. Terus yang selanjutnya juga untuk pembuangan kipas, nah itu di shoot ya, itu bisa dilihat ada di samping kiri. Nah, terus ada di depan atau belakang di di sini ya. Di sini ada di sini. Itu ya, itu dekat dengan ada HDMI. Nah, di situ ada kipas ya, dan pembuangannya juga di belakang. Jadi ada di samping kiri, di depan sini, di sini, terus dekat dengan HDMI, terus ada di bawah. Dan itu ditambahkan lagi supaya lebih dingin, dikasih ada lambang G ya. Di sini biasanya Dragon Center atau meningkatkan performanya, nanti kita akan uji ya. Untuk yang selanjutnya langsung saja ya kita bahas ya, karena sudah banyak yang membahas produk ini, kita kemungkinan agak telat ya. Ini karena produk sekitar tahun 2021-2022. Nah yang selanjutnya akan kita uji ya, dari produknya langsung saja sampai di pembahasan. Kalau teman-teman mau lihat secara rincinya bisa masuk ke deskripsi dari MSI tersebut ya, langsung ke situs website resminya. Dari di sini kita temukan ya untuk kinerja dari Cinebench R15 dengan prosesor Intel Core i5 10500H, performanya itu didapat. Nah kita ambil data ya, ini ya, kita nyontek sebentar, agak lupa, yaitu sekitar 1222. Jadi untuk render yang pertama yaitu 1122, dan kita menguji lagi di render yang kedua. Nah, itu di kedua ada penurunan yaitu sekitar 1205. Jadi setelah tadi ada 1222, menurun ya 1205. Kemungkinan yang ketiganya kita nggak tahu, kita nggak nguji. Tapi yang jelas kalau generasi 10 ini cukup mumpuni ya. Kalau dibandingkan dengan misalkan Core i7 Gen 10, kita pernah menguji yang laptop HP itu dapat 1325 atau berapa ya. Jadi ini
kurang cepat sekitar 10%. Jadi artinya kalah ya, kalah 10%. Namun kalau dibandingkan dengan Intel Core i5 generasi 9. Nah, ini kita uji ya. Ini di pertemuan lalu ya. Sempat kita temukan lah, kita cari-cari lagi. Nah, ini datanya Intel Core i5 generasi 9 yang ada di MSI dengan GF639RC. Kalau yang sekarang adalah 10SC. Ini adalah 9RC, itu bisa dilihat ya. 9300H, 2,4 GHz ya. Itu bisa dilihat. Kita akan menguji di Cinebench R15. Kalau tadi mendapat 1222. Nah, sekarang kita lihat ya hasilnya. Perubahan berapa ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau perubahan generasi biasanya performanya lebih baik. Ada yang bilang dia keunggulannya sekitar 30-35. Coba kita lihat hasilnya. Ini adalah sama-sama merek MSI ya teman-teman. Nah, 1 2 3. Nah, itu sambil kita nikmati. Ini adalah render di Cinebench R15. Tidak hanya R15 saja, sebetulnya ada yang R20 dan R23. Namun saya menguji satu ini adalah tidak jauh beda pada dasarnya. Intinya banter di. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan dana 10 jutaan yang seri Gen 10, apakah rugi atau tidak ya? Atau apakah istilahnya puas atau tidak ya teman-teman. Bukan dikatakan rugi ya kalau misalnya kita benar-benar bisa memanfaatkan produk MSI ini di sini ya, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan yang signifikan ya. Terlebih untuk gambar, terus untuk editing video. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Satu jret. Nah, itu sudah selesai. Ternyata dapat, itu dekatkan ya, 600 berapa itu, ngeblur 687 CB, 9300H. Jauh sekali ya teman-teman ya. Bisa dipastikan bahwa perubahannya sangat tinggi ya dengan MSI GF63 i5 generasi 10. Itu bisa dilihat yang 5 generasi 10 adalah 1222 CB. Di performa teknologi ini. Jadi produk dari MSI ini kemungkinan ya, karena murah juga, dia menampilkan teknologi yang cukup minimalis ya. Jadi mungkin ora koken ragat. Jadi kalau di Asus ROG itu kan desainnya juga keren, mewah ya teman-teman ya. Mungkin di sini seperti itu ya. Dalam arti tidak menampilkan terlalu kemewahan. Jadi dia namun sudah cukup elegan, tapi performanya juga baik. Nah, ini menawarkan harga yang di kisaran 10 jutaan ya teman-teman. Dan di kakaknya ini ada juga yang seri sama dengan 10.500, dia VGA-nya adalah di RTX 3050. Tunggu di pertemuan berikutnya. Terus kemudian kita juga menguji ya dengan start Windows 10. Nah, di pengujian tersebut didapat kurang lebih kisaran 21 detik, 22 detik ya. Terus kemudian kita uji juga di render Premiere Pro dengan kita menguji itu bisa diperlihatkan, yaitu dengan merender dengan 180 MB. Nah, didapat sekitar 36 sampai 37 detik. Nah, itu 180 mega. Jadi kalau buat teman-teman, kalau merender sekitar 180 mega itu analisanya adalah sekitar 36 sampai 37 detik. Terus yang selanjutnya pengujian yang dinanti-nanti buat teman-teman yang senang dengan ngegame. Nah, di sini sudah dipastikan ya, kita melakukan tes game, yaitu game Battlefield 5 yang sangat berat sekali ya. Dan kita coba menyeting ultra. Namun kayaknya kurang kuat ya, karena di sini RAM-nya adalah memakai 8 GB. Yang sudah-sudah kalau menggunakan setting ultra biasanya makan 10 sampai 11 GB. Nah, di sini bisa dilihat ya, di settingannya kita turunkan ke settingan dengan resolusi high performer atau settingan high ya, itu FPS-nya itu mendapat 48 FPS ya. Itu dapat 48 FPS, kita perlihatkan nanti ya. Terus itu di patang puluh wolu ki apa? Apa nih? Patang puluh wolu ki direkod ora? Sing high ora ya? Sing
Bal-balan Udu aduh sing Battlefield. Battlefield 48 ora direkod. Oh ya. Nah, di situ 48 itu FPS-nya mendapat 48 di setting hack, dan untuk RAM-nya dia di 6,3 itu bisa dilihat hasilnya, atau 6,3, 64, 6,3, 6,4, dan untuk kemudian untuk CPU-nya dia di rata-rata 40% ya. Dan kadang turun juga, kadang bisa sampai ke 50, kadang 35, pokoknya naik turun ya sekitar 40%. Dan untuk suhunya di prosesor tersebut adalah sekitar 70% naik turun ya, 70, 77, nah seperti itu sampai mendekati 80 derajat Celcius. Nah, ini menggunakan game. Nah, kita juga tadi sempat ya menguji di PES 2021 ya. Nah, ini menjadi acuan. Jadi kalau PES 21, PS 2022 dan 2022 itu hampir sama. 2021, 22 dan 23 itu hampir sama ya. Kalau teman-teman mau lihat yang PS 2023 atau eFootball 2023, bukan PS lagi ya, itu bisa dilihat di channel kita sebelum ini ya, di uploadan kita sebelum ini. Nah, di situ sudah kita tampilkan yang eFootball 2023 memakai VGA GTX 1650. Nah, di situ di PES 2021 didapat dengan setting hack dengan resolusi Full HD. Nah, itu 80 sampai 90, dan kita mengaktifkan huruf G-nya di sini, tombol G ya yang ada di keyboard tersebut, itu bisa dilihat itu naik ya sekitar 5% untuk performanya ya. Jadi buat teman-teman kalau mau lebih bagus lagi, ini hendaknya dikasih kipas ya teman-teman ya, untuk lebih memaksimalkan. Dan seandainya teman-teman mau pengen kenceng lagi, otomatis dual channelnya harus diaktifkan seperti yang dibilang sama mbaknya kemarin ya, tanya masalah dual channel. Jadi teman-teman perlu mengasih 8 GB, jadi 8 dan 8 16 GB, pasti FPS-nya akan meningkat ya teman-teman. Itu saran dari kita, tapi kalau baru jangan dulu. Dan kemudian kita lihat di suhu prosesornya di sini adalah kedapatan 50 sampai 60%. Jadi kalau diuji di Battlefield itu beda ya teman-teman ya. Jadi di Battlefield 5 itu kurang stabil ya. Kadang 40% naik turun, dan kalau dilihat kayaknya sepertinya masih beratan ini ya di PES 2021, karena di sini mendapat 50 sampai 60%. Kemudian untuk CPU-nya di sini mendapat 70 derajat, 77 derajat. Jadi hampir sama. Pokoknya game itu levelnya hampir sama. Cuman kalau di Battlefield 5 itu kalau di setting dengan ultra, otomatis dia lebih sangar lagi ya. Istilahnya lebih harus menggunakan tenaga yang berlebih ya. Jadi kalau untuk 1650 kemungkinan sudah cukup, namun yang ditingkatkan adalah RAM-nya. Jadi ini kalau mau menggunakan game, kita sarankan dengan setting hack ya teman-teman ya. Terus kemudian yang selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya dengan VGA RTX yang tidak kalah menarik ya. Tunggu di uploadan kita setelah ini ya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus 19, mantap, salam teknologi. Kita lihat tampilan kita, tampilan akhirnya kita akan tampilkan game yang pernah kita uji ya. Tadi adalah kilasan saja, semoga bermanfaat. Mantap. 2021 itu bisa dilihat. Ini adalah screen recorder ya, good ya untuk prosesornya, dan RAM-nya adalah kepotong 0,1 dari 8 GB, terus CPU-nya tadi oke. Itu bisa dilihat di sini. Kalau untuk screen recorder itu mengalami penurunan FPS ya, itu di angka 54 ya, 55, 54 untuk FPS dan RAM-nya menggunakan 6,5 di sini ya. Jadi kalau buat teman-teman kalau secara realnya ini tidak seperti itu ya, atau tidak drop FPS karena ini menggunakan screen recorder, jadi lebih istimewa hasilnya. Walau gimana pun juga seri ini di MSI GF6310 SC ini lebih baik ya dari versi sebelumnya di seri MSI GF63 dengan 9 RC, dimana versi ini adalah menggunakan GTX 1650. Kalau dikomparasikan dengan GTX 1050 masih unggul ini ya. Teman-teman bisa melihat video yang kita upload ya. Kita pernah membandingkan antara 1650 vs GTX dengan 1050 ya teman-teman ya. Atau bisa ditonton di sebelum uploadan ini.
Dan untuk RAM-nya itu bisa kita lihat kisaran 6 ya, 6 GB. Jadi laptop ini sangat recommended ya buat arsitek, multimedia, game dan grafis. Jadi dengan MSI ini memberikan kita mantep ya, apalagi baru ya, mantepnya buat render-renderan juga sudah mumpuni. Jadi kita nggak khawatir ya kalau misalkan kita kuliah di jurusan teknik sipil atau di arsitek, nah kita bisa mengikuti program yang diinstal ya teman-teman ya. Dan juga laptop ini bisa di-upgrade sampai ke 32 GB. Namun kalau masih baru kita sarankan mending jangan di-upgrade dulu seperti yang kita katakan tadi ya teman-teman ya. Karena juga di MS ini ada segelnya di bawahnya itu ya. Jadi kalau besok kalau sudah nggak garansi, tapi saya juga belum tanya apakah boleh ya kalau misalnya dibongkar mecah segel. Tapi menurut saya ini modelnya tuh kayak Acer. Yang Acer itu juga di segel itu. Jadi kalau kita ngupgrade itu kesulitan. Berbeda dengan merek seperti yang ada di Asus dan Lenovo. Biasanya sudah tidak ada segelnya, segelnya itu di dalam. Tapi yang di sini, jadi kadang kita juga bingungnya itu mau mengupgrade itu apakah dapat garansi resminya atau tidak ya. Lebih baik teman-teman tanya dan nanti saya akan menyampaikan ke distributornya langsung ya. Nah, jadi izin, jadi apakah ini tidak bermasalah untuk garansinya, karena juga eman-eman ya kita ngalahin upgrade, namun kalau garansinya juga berkurang juga menurut saya juga eman-eman dipertahankan. Jadi toh ini juga 8 kita sudah cukup lumayan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka tampilan yang gahar lagi, MSI juga mengeluarkan seri-seri yang lebih dahsyat ya. Pokoknya yang kita sajikan ini adalah kelas-kelas ekonomis, di mana mahasiswa teknik khususnya itu bisa menggunakan ini atau profesi yang berhubungan di desain grafis multimedia itu dengan maksimal, namun harganya murah. Jadi laptop ini sangat cocok dibawa kemana-mana, artinya dibawa dalam pekerjaan dan dibawa dalam perkuliahan yang berhubungan dengan grafis.
This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. Push on! Forward, damn it! Move it! Forward, damn it! We're coming in for you! We fought everywhere, in every condition known, using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Wir rücken vor! Bereit machen für Einschlag! Panzer! 12 Uhr, genau vor uns! Bleibt in Formation! Feuer erwidert, Schreuder!
Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountaintop, the greatest killing machine is man. Attention, ils arrivent. Ils ont des renforts qui arrivent. L'ennemi est sur le pont. Un avion de reconnaissance ennemi. Leur avion repasse par ici. Là, devant. Total war brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Nähern uns jetzt den Bombern. Haltet euch bereit. Gelb 7, Information bleiben.